Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Florida Adelberta Abuk, NPM 311900022, semester 4 kelas A, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya dari Universitas Timur. Ini sebagai tugas berbicara 2. Nah, tugasnya untuk menceritakan keterampilan berbicara yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini keterampilan berbicara yang saya temukan dalam kehidupan sehari-hari itu manfaatnya sangat tinggi dan sangat berkualitas. Karena dengan berbicara, kita bisa mengetahui isi hati seseorang dan apa yang dimaksud oleh orang tersebut. Keterampilan berbicara, kita harus berbicara dengan baik, dengan benar, sehingga apa yang dibicarakan bisa dapat diterima oleh orang-orang tersebut. Keterampilan berbicara di sini merupakan salah satu aspek dari keterampilan berbahasa yang dimiliki seseorang untuk menyampaikan gagasan, pikiran, dan perasaan, sehingga gagasan-gagasan yang ada dalam pikiran pembicara dapat dipahami orang lain. Manfaat berbicara dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Yang pertama, memperlancar komunikasi antar sesama. Memperlancar komunikasi antar sesama itu sebagai untuk bisa komunikasinya diperlancar sehingga orang-orang yang dapat memahaminya dengan baik. Yang kedua, mempermudah pemberian berbagai informasi. Dengan adanya berbicara, maka kita bisa mempermudah informasi dari orang lain. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri. Yang keempat, meningkatkan kewibawaan diri. Yang kelima, mempertinggi dukungan publik atau masyarakat. Yang keenam, menjadi penunjang meraih profesi dan pekerjaan. Yang ketujuh, meningkatkan mutu profesi dan pekerjaan. Dengan adanya beberapa manfaat berbicara, maka seseorang yang terampil berbicara sangat penting bagi orang yang mempunyai keterampilan berbicara yang baik demi kesuksesannya. Keterampilan berbicara juga harus perlu dilatih sehingga dapat memperluas wawasan seseorang dalam berbicara. Jika ada seseorang yang berbicaranya sangat bagus, terampil, itu karena dia perlu latihan yang lama. Tidak hanya asal berbicara. Kita harus perlu banyak belajar dari orang lain sehingga kita bisa memahami bagaimana berbicara dengan baik. Langkah dalam berbicara yang baik sebagai berikut. Yang pertama, memilih pokok pembahasan yang menarik bagi pembicara. Yang kedua, membatasi pokok pembicaraan. Yang ketiga, mengumpulkan bahan. Yang keempat, menyusun bahan pembicaraan. Dengan adanya 4 langkah ini, maka kita bisa berbicara dengan baik. Ada juga berbagai jenis berbicara dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan situasinya. Terdapat berbicara informal dan formal. Dalam situasi formal, pembicara dituntut untuk berbicara secara formal pula.
Contohnya percakapan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya dalam situasi tidak formal, pembicara harus berbicara secara tidak formal pula. Contohnya berbicara saat ceramah. Yang kedua, dilihat dari tujuannya. Berbicara dapat dibedakan sebagai berbicara untuk menghibur, menginformasikan, menstimulasi, meyakinkan, dan menggerakkan pendengarnya. Yang ketiga, dilihat dari metode penyampaiannya. Berbicara dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis. Yang pertama, berbicara mendadak. Yang kedua, berbicara berdasarkan catatan kecil. Yang ketiga, berbicara berdasarkan hafalan. Yang keempat, berbicara berdasarkan naskah. Yang keempat, berdasarkan jumlah pendengarnya. Berbicara dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu berbicara antar pribadi, berbicara dalam kelompok kecil, berbicara dalam kelompok besar. Berdasarkan peristiwa khusus yang melatar belakangi, berbicara atau pidato dapat digolongkan menjadi 6 jenis. Yang pertama, pidato presentasi, penyambutan, perpisahan, jamuan makan malam, perkenalan, nominasi atau mengunggulkan. Nah, sebelum saya mengakhiri materi ini atau mengakhiri tentang keterampilan berbicara dalam kehidupan sehari-hari ini, sebelum itu saya menjelaskan terlebih dahulu berbicara yang baik dan benar sebagai berikut. Yang pertama, sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Yang kedua, pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara. Yang ketiga, kesediaan menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, gerak-gerik dan mimik yang tepat. Yang kelima, kenyaringan suara juga dapat menentukan kelancaran. Yang ketujuh, penalaran. Yang kedelapan, penguasaan topik. Dan inilah materi saya tentang keterampilan berbicara dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada yang kata yang kurang atau belum tepat, saya mohon maaf. Terima kasih.